orang ini kan sebetulnya mereka membawa masa lalunya sampai dengan hari ini gitu kan. Iya. Kenapa? Dia merasa bahwa dia yang paling bertanggung jawab terhadap semua persoalan yang dihadapi di dunia ini. Shalom, kita ketemu lagi dalam podcast Radio Bisa Production bersama dengan Shalom, Pak ownernya Peter. Pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Andi. Shalom, Pak Peter. Ya. Haleluya. Lalu kita di sini ada sahabat kita yang selalu mensupport kita, Dr. Andi Hukom. Shalom, Hai, dokter. Dok. Shalom, Dok. Shalom, dok. Ya, shalom Peter, Pastor Andi. Shalom. Ketemu lagi ya, Dok. Terima kasih untuk waktunya ya, Dok. Ya. Nah, kali ini kita berbicara tentang situasi dan kondisi ini, Dok. Ini hari-hari ini banyak orang stres, Dok. Banyak banget stres. Kenapa? Stres karena diakibatkan oleh pandemi. Ya. Jadi alam yang membuat orang jadi stres. Ya. Nah, orang yang hidupnya sudah stres dikomplitkan oleh alam, sehingga akhirnya stresnya double. Ya. Tadinya yang lagi menyelesaikan permasalahan ini udah mau selesai, tahu-tahu alam berubah, sedunia berubah, akhirnya stresnya double. Ya. Bahkan bertumpuk. Ada yang punya toko tutup, ada yang punya restoran tutup, ada yang baru buka langsung tutup. Aduh, ada yang nggak bisa nerusin sekolah. Saya kan juga punya ministry dia, Dok. Kita sering sharing di radio. Nah, beberapa kan kita punya WhatsApp sharing ya, Dok. Banyak yang WhatsApp ke kami bahwa, Pak, tolong doakan. Kalau begini terus anak saya nggak bisa sekolah. Doakan, Pak. Saya tidak mau anak saya tidak sekolah. Pak, usaha saya, Pak, begini, Pak. Saya tidak mau saya gagal. Kalau usaha saya tutup, berarti rumah kami juga hilang. Anak-anak kami nggak bisa sekolah. Kami terlantar dan segala macamnya. Itu kekhawatiran yang bukan berlebihan buat saya, dan itu manusiawi sekali kekhawatiran itu. Kenapa? Semua ini terjadi. Ya. Bahkan kita sendiri yang lain itu kan full timer, bahkan yang separuh-separuh juga merasakan hal yang sama. Nah, Dok, bertumpuk-tumpuknya situasi dan kondisi ini membuat stres yang bertumpuk-tumpuk sehingga akhirnya banyak orang membuat cari solusi sendiri. Ya. Nah, Dok, kita pengen tahu dari dokter nih. Tema kita kan stress management, Dok. Itu bagaimana menurut Dokter Andi? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Peter dan Pastor Andi. Stres ini kan sebetulnya dalam arti sempitnya adalah menitik beratkan atau tekanan, gitu ya. Iya, Dok. Dan tekanan atau titik berat ini dalam manusia secara umum bisa terjadi di lingkup fisiknya atau non fisiknya, atau dua-dua, fisik dan non fisik. Ya, jadi kalau kita kembali ke pandemi COVID-19 ini yang Peter tadi sebut, sebetulnya banyakkan sekarang ini sudah fisik maupun non fisik, udah dua-dua ini terkena. Wow, iya, Dua-dua terkena stres. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mempelajari dulu cara-cara orang berhadapan dengan stres itu kayak gimana sih? Ya. Nah, saya menemukan ada 4 paling tidak cara orang berhadapan dengan stres, entah itu stres skala kecil atau skala sedang atau skala besar. Cara yang pertama, dia menyalahkan semua pihak yang di luar dia. Ya. Dalam kata lain, diri dialah yang paling benar. Semua ini salah. Kamu salah, dia salah, si Anu salah, mereka salah.
Yang benar adalah saya. Saya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kebalikan dengan cara yang pertama, adalah dia menyalahkan diri sendiri. Ya. Jadi diri dia sendiri yang dia letakkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang dia hadapi di dalam hidup dia. Gitu. Ekspresinya bisa dalam bentuk misalnya ya dia sebut atau dia katakan ya ini karena salah saya. Ini saya yang paling bertanggung jawab. Ini karena saya kurang berdoa. Ini karena saya masih banyak dosa. Ini karena saya kurang kasih perpuluhan. Ini karena saya lupa membaca Alkitab dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya saya yang paling bertanggung jawab. Jadi yang pertama tadi cenderung menyalahkan orang lain dan ekspresinya biasanya dalam bentuk kalimat-kalimat yang menyakitkan dan tidak sedap didengar, ya, khususnya dengan orang yang berinteraksi dengan orang tersebut. Tapi kalau nomor 2 ini justru ekspresinya cenderung menyenangkan. Dia karena ingin melayani semua orang. Dia ingin membuat orang lain itu nyaman dan tenang dan damai. Nah, kira-kira begitu nomor 2. Nah, ada yang nomor 3, cara orang berhadapan dengan stres. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk melakukan analisa demi analisa demi analisa dan demi analisa lagi. Jadi kalau berhadapan dengan pandemi COVID ini, dia akan menghimpun semua data. Dia analisa. Tapi biasanya orang tipe nomor 3 ini, dia akhirnya tidak membuat keputusan apa-apa. Karena dia menganalisa analisanya dia. Dia analisanya dia. Dia analisa terus. Dia kumpulkan semua data-data riset, data-data informasi-informasi, lalu dia coba rangkum, tapi dia tidak membuat keputusan apa-apa. Gitu. Karena dia berpikir terus. Itu tipe nomor 3. Ada tipe nomor 4. Tipe nomor 4 ini cenderung untuk lari dari kenyataan gitu. Lari dari persoalan. Jadi dia tidak mau memikirkan, udahlah mau pandemi, mau endemi, mau apa, ada masa bodoh, yang penting kita happy. Padahal dia tidak happy sebetulnya. Dia cuma lari lagi. Nah, keempat cara-cara ini merupakan cara-cara yang tidak sehat bagi jiwa manusia. Tidak sehat bagi jiwa manusia. Karena cara yang pertama yang cenderung menggunakan atau menyalahkan pihak lain dan dia yang paling benar, dia menggunakan satu standar kebenaran adalah diri dia. Jadi diri dia yang paling benar. Yang di luar diri dia semua salah. Wah, ini kan susah kalau begitu. Sementara dia tidak pernah bisa mencapai suatu keinginan dia. Jadi dia akan cenderung marah lagi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, karena dia menekan diri dia, padahal tekanan itu tidak perlu dan tidak benar, tekanan yang dia masukkan ke dalam diri dia, maka dia akan cenderung tertekan memang hidup dia. Tidak ada kesenangan, kedamaian di dalam hidup dia. Kenapa? Dia merasa bahwa dia yang paling bertanggung jawab terhadap semua persoalan yang dihadapi di dunia ini. Nah, ini kan salah. Itu istilah yang sering saya gunakan adalah dia menggunakan atau menggunakan istilah false guilty feeling, yaitu perasaan bersalah yang salah, perasaan bersalah yang tidak tepat, false guilty feeling. Kalau kita punya perasaan bersalah, harusnya tepat dong. Kalau saya misalnya berbohong, lalu saya merasa bersalah, ya itu pas. Tapi kalau saya tidak berbohong, lalu saya merasa saya bersalah, nah ini sesuatu yang saya yang salah sebetulnya. Nah, kira-kira gitu nomor 2. Yang nomor 3, dia tidak pernah bisa membuat satu keputusan apa-apa gitu. Dalam banyakkan hal, dia cuma keluarkan semua data, semua analisa, menurut ini gini, menurut ahli ini begini, menurut CDC di Washington begini, menurut WHO begini. Ya terus kamu mau nggak divaksin? Wah, nanti dulu dah. Lah, gimana sih? Saya mesti analisa dulu nih vaksin ini bagaimana ini.
nanti ada kipinya, nanti ada begininya, apakah badan saya fit? Ya itu udah gampang kok, gratis kok. Ya nanti dulu saya mesti analisa dulu, jangan-jangan itu vaksinnya palsu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang tipe nomor 3. Dia juga akan masuk dalam satu tingkatan stres tertentu. Nah yang nomor 4 memang cenderung akan lari lagi, dan lari lagi. Persoalan selesai nggak? Nggak selesai kalau lari. Kenapa? Ya karena persoalan tetap ada. Betul. Persoalannya harusnya dihadapi, dipecahkan. Kalau menggunakan yang nomor 4, dia lari lagi, lari. Jadi dia tidak pernah fokus, tidak pernah dia menyelesaikan tugas-tugas dia. Ya. Misalnya dia orang bekerja di kantor, karena dia tidak fokus, ya dia lari. Kerjakan lagi tugas yang lain, kerjakan lagi. Yang ini belum baru setengah, dia udah pindah lagi ke yang lain. Dia cenderung lagi nonton bola misalnya, cenderung lagi nonton basket, atau cenderung, jadi kerjaan banyak akan terbengkalai kalau orang tipe nomor 4. Dalam berhadapan dengan beban kerja yang besar misalnya, dia akan cenderung setengah-setengah, jadi yang ini dia kerjakan setengah, yang itu setengah, yang ini setengah, yang ini setengah gitu. Nah, 4 hal ini memang tidak sehat bagi jiwa. Sebetulnya ada yang kelima yang lebih sehat daripada keempat ini. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, mereka ini cuma taunya atau hanya terbiasa, terkondisi, dan mahir menggunakan jurus masing-masing. Sebetulnya ada jurus kelima yang jauh lebih sehat daripada 1, 2, 3, dan 4. Yaitu dia tahu persis kapan dia harus menggunakan jurus nomor 1, menyalahkan orang lain, ya, atau dia tahu persis kapan dia harus mengambil alih tanggung jawab, karena ini memang tanggung jawab dia, dan dia juga tahu persis kapan harus menganalisa situasi dan kondisi ini, dan akhirnya dia bisa buat keputusan, dan dia tahu persis kapan dia harus refreshing gitu. Harus keluar dulu dari semua beban-beban ini. Harus mengambil waktu dulu. Dalam istilah gereja ya retreat gitu kan ya. Mengambil retreat. Ngambil saat merenung dulu. Walaupun ya saya harus nyatakan juga Pastor Andi dan Peter, retreat sekarang sudah berubah polanya. Justru membuat hamba Tuhan pada stres kalau udah mau membuat retreat, karena berkaitan dengan biaya, tempat, waktu, dan lain-lain. Begitu kan? Nah, itu saya pikir itu dulu dari saya. Oke. Ya, baik. Dr. Andi sama Pastor Andi Pranoto, kita lanjutkan lagi ke sesi kedua ya. Ini 4 poin plus 1, ini keren banget. Kita akan kupas di sesi kedua ya. Betul, Pak. Oke. Baik, kita. Pertama tuh luar biasa yang diungkapkan oleh Pak Andi Hukom, karena 4 sikap manusia meresponi daripada stres. Betul. Tapi kuncinya di kelima itu. Nah. Kuncinya di 5 itu. Dok, bagaimana caranya itu untuk kita bisa pakai yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu loh, Dok? Biasanya manusia itu punya satu titik di dalam hidup dia, lalu dia merasa nyaman menggunakan salah satu dari 4 cara tadi. Oh gitu ya. Misalnya kalau yang pertama, yang cenderung menyalahkan semua keadaan, kondisi orang lain, itu biasanya dia punya masa lalu yang dimana dia punya ekspektasi dalam hidup itu banyak tidak terwujud. Dia berhadapan dengan itu dan dia menjadi terluka. Sehingga dia mencoba menutupi atau melindungi diri dia dengan melakukan jurus yang pertama tadi, gitu.
Nah, sementara yang kedua biasanya ada satu titik dia ingin menjadi juru damai gitu. Menjadi juru damai karena biasanya ini berhubungan dengan keluarga ya, Pastor Andi ya. Di mana dia melihat mungkin orang tua, kebanyakan yang saya perhatikan masa lalunya dia melihat orang tuanya itu banyak ribut di rumah, lalu dia mengambil keputusan kalau ini saya mungkin yang mengakibatkan ini keadaan di rumah ini gitu. Nah, sementara yang nomor 3 ini memang cenderung orang yang punya masa lalu di mana dia tidak menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kepada diri dia sendiri gitu. Misalnya orang-orang yang pada waktu kecilnya bertanya, Tuhan itu dari mana ya asalnya? Gitu. Tuhan itu siapa yang menciptakan ya? Dan itu pertanyaan sebetulnya kan pertanyaan yang cukup berat ya, tetapi sulit karena tidak semua orang tua bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi seorang anak yang bertanya tentang eksistensi dari Tuhan. Nah, sementara nomor 4 yang biasa menggunakan jurus nomor 4, memang ini punya kecenderungan masa lalu yang mana dia lihat bahwa ketika dia mengabaikan persoalan-persoalan, dia sepertinya mendapatkan ketenangan gitu. Jadi dia terlatihlah menggunakan hal-hal ini. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau memang sudah tahu atau kita yang mencoba menolong seorang yang lagi stres, datang dan kita lihat dia pakai jurus yang pertama, sebetulnya kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menolong dia gitu. Untuk menolong dia supaya dia mulai terpikir bahwa ini sesuatu yang tidak sehat buat diri saya. Karena kalau dia terus pakai jurus pertama, paling tidak kami menemukan ada penyakit-penyakit tertentu yang akan menyertai. Misalnya darah tinggi, stroke, jantung, gula meningkat gitu ya, dan bisa sampai kanker muncul. Karena ini ada korelasinya pastinya. Jiwa dengan tubuh pasti akan berkorelasi, berintegrasi semua, sehingga ada masalah di kejiwaan, maka bisa muncul di dalam tubuh. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi kita ajak dia untuk merenung atau berpikir, apakah memang dia yang paling benar dalam semua persoalan? Gitu. Sebab kalau dia memang begitu keadaannya, berarti dia jadi Tuhan dong. Kalau segala sesuatu adalah dia, benar. Yang lain semua salah. Ya, dia sama dengan Tuhan. Kan kira-kira mau sampai kapan dia sementara mungkin dia sudah mengalami sakit kepala. Yang paling ringan itu migrain lah kalau orang pertama itu. Yang paling ringan. Ya karena makin dia marah, makin dia jauh daripada orang yang ingin dia koreksi. Sehingga marah itu sebetulnya tidak terlalu efisien untuk memperbaiki keadaan. Kan gitu. Seandainya saya ingin Pastor Andi memperbaiki dirinya, lalu saya marah. Sebetulnya saya semakin menjauhi Pastor Andi atau Peter daripada saya mencoba menasihati tanpa marah, misalnya begitu. Lalu kan Peter makin nggak memperbaiki diri. Jadi saya makin apa? Ekspektasi saya makin tidak terwujud, makin marahlah saya. Kan itu jadi siklus. Siklus akibatnya muncul kepala sakit, tensi mulai tinggi, nggak bisa tidur, kan begitu dampak-dampaknya. Nah ini yang kita ajak dia. Sementara yang nomor 2 juga bisa kita ajak untuk berbicara, gitu ya. Contohnya ya, nomor 1 ya. Kalau kita perhatikan di Alkitab misalnya, Adam pada saat jatuh kan dia menggunakan jurus itu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu kan dia sedang menyalahkan Tuhan. Dia nggak mau disalahkan. Kira-kira kan gitu. Kalau yang nomor 2 ini, orang yang penyakit yang bisa muncul adalah asam lambung meningkat. Gitu. Ya. Karena dia kan menekan diri dia sendiri gitu.
Dia menyalahkan diri dia sendiri, padahal bukan dia. Dia coba mengerjakan semua tugas teman-temannya. Kan nggak mungkin juga. Pastor Andi, saya, Peter, tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Pasti akan ada orang yang tidak suka dengan gaya kita, ada yang suka. Tapi kalau kita ingin menyenangkan semua orang, ya kembali lagi, ekspektasi saya juga tidak terwujud. Saya berusaha lagi, makin tidak lagi bisa. Makin berusaha, ya akibatnya apa? Terjadi juga siklus stres itu. Asam lambung saya makin naik, ginjal saya mulai terganggu, pusing saya juga bisa. Lalu saya juga mulai mikir, kenapa sih ya dia nggak bisa seneng, kok dia nggak mau senyum ya sama saya, jangan-jangan saya yang salah. Nah, itu kan. Nah, kita bisa ajak juga berbicara dengan dia. Mau sampai kapan kamu lakukan begini? Apa logis kamu mau menyenangkan semua orang? Kamu logis nggak kamu mau menyenangkan seisi dunia ini? Wong Tuhan kita aja juga banyak yang mencaci sampai dengan hari ini kan? Betul. Banyak yang menista Tuhan kita sampai dengan hari ini. Betul. Jadi tidak bisa kita paksakan semua orang bisa senang terhadap satu tindakan kita. Nah, itu juga sesuatu yang tidak logis. Nah, kalau yang ketiga juga kita ajak berpikir, kamu berpikir begini, ini untuk apa tujuannya? Kalau tidak ada tujuannya, ya buat apa kamu pikirin? Kan kira-kira begitu. Buat apa dianalisa? Kalau akhirnya tidak dibuat satu keputusan. Apa kamu senang begini? Sebetulnya orang nomor 3 juga tidak mengalami satu kedamaian. Karena dia tahu dia harus membuat keputusan, tapi dia belum bisa karena dia analisa lagi. Ketika dia mau buat keputusan yang ini dianalisa lagi, sehingga dia tidak bisa membuat satu keputusan. Nah, yang nomor 4 sebetulnya bisa kita ajak, Pak, bisa kita fokus dulu nggak kepada diri Bapak? Supaya kita ajarkan dia jangan selalu lari. Ada waktunya lari, tapi kalau semua persoalan diputuskan dengan cara lari, ya dia juga tidak sehat, Pak. Nah, biasanya orang nomor 4 ini bisa terjadi kecelakaan yang fatal karena dia tidak fokus. Dia tidak fokus. Saya punya teman persekutuan, dia itu saking nomor 4-nya, kalau lagi dia tidak dikasih mengendarai mobil lagi. Kenapa? Dia tuh sering kalau diajak ngobrol, waktu diajak ngobrol dia bisa sambil nengok ke belakang gitu. Lah, mobil ini kan nggak bisa kita bawa mobil enak. Iya, sambil ngobrol. Wah, bisa tabrakan. Nah, kira-kira begitu. Kita ajak mereka ini untuk merenung dan diberikan pilihan yang lain, ya, daripada dia lakukan hal-hal itu terus, ya, dan kita ajak dia untuk merubah atau berubah. Nah, ini yang saya pikir, Pastor Andi, kita bisa bantu mereka ini sebetulnya. Gitu. Jadi gimana Pastor Andi, gimana Pak? Ya, jadi tiap orang yang respon itu karena ada latar belakangnya ya. Dan Betul. mereka harus ditolong dulu berdamai, menyelesaikan dengan masa lalu dia dulu. Iya. Supaya punya respon yang benar terhadap stres yang ada gitu sih. Iya. Karena stres nggak bisa dihindari, Dok ya. Iya. Stres nggak bisa dihindari, tapi bagaimana memanagenya itu yang baik gitu, menghadapi stres itu gitu sih. Iya, betul sekali. Dan orang-orang orang-orang ini kan sebetulnya mereka membawa masa lalunya sampai dengan hari ini gitu kan. Iya. Dan coba diselesaikan. Jadi tanpa mereka sadari mereka terikat dengan masa lalunya. Sebetulnya masa lalu itu kan tidak bisa kita rubah. Seandainya orang tua saya bercerai, saya tidak bisa rubah keadaan itu. Betul. Yang bisa saya rubah adalah saya manage seperti Pastor Andi bilang tadi. Ya. Mau saya apakan ini pengaruhnya terhadap perceraian orang tua saya dengan saya saat ini dan ke depannya bagaimana? Betul. Itu yang bisa saya lakukan. Perceraian dari orang tua atau kehilangan orang yang dikasihi itu tidak bisa kita rubah lagi. Betul. Gitu. Ya, Pak, silakan Pak. Ya. Sekarang Dok, misalkan kalau tiba-tiba dia nggak bisa menerima keadaan dan situasi ini, akan dia cari jalan keluar. Jalan keluarnya misalkan, udah deh,
saya minum atau saya pakai narkoba gitu, atau apalah yang bisa membuang yang bisa mengalihkan saya punya permasalahan saat ini gitu. Karena permasalahan ini kan kalau kita ngomongin kondisi sekarang ini kan berarti tidak, ini kan dihadapi sama semua orang, artinya itu semua datang dari situasi dan keadaan, bukan dari dalam rumah, bukan dari luar rumah juga ya dok, tapi situasi dan keadaan ini. Nah, bagaimana di saat mereka lari itu dari dapat di poinnya keberapa tuh ya mereka yang kayak gitu ya? Ya, sebetulnya jalan-jalan pintas sih ada. Jalan-jalan pintas itu bisa dipakai gitu, tapi tidak bisa langgeng. Kira-kira begitu. Nah, saya melihat juga misalnya bantuan obat-obatan itu juga bisa efektif. Bisa efektif. Tapi tidak bisa seterusnya. Karena kalau obat-obatan itu kan punya pengaruh kimiawi terhadap otak. Mereka semua bermain di otak, itu sudah pasti. Itu obat-obat untuk anti stres itu mainnya di otak gitu, sasarannya di otak lah, target organ. Nah, kalau terlalu lama, maka struktur atau balance kimiawi di otak itu bisa terganggu karena obat-obat tersebut. Nah, tadi Peter bilang, atau udahlah saya minum aja. Mungkin untuk sementara waktu dia bisa melupakan karena kan dialihkan gitu pikiran dia. Tetapi itu tidak bisa langgeng karena kan setelah minum ya dia mikir lagi kan. Iya kan? Yang paling tepat ya dihadapi lalu dicarikan jalan keluar terhadap permasalahan ini. Yang instan-instan itu hanya untuk sementara, temporer saja bisa, tapi tidak bisa jangka panjang. Kalau dia mau paksakan jangka panjang, akan muncul persoalan baru. Ini namanya memecahkan persoalan dengan membuat persoalan baru. Ya, gitu. Tapi ini kan sangat manusiawi ya, Pastor Andi dan Peter. Karena kita juga cenderung dulu-dulu mencoba memecahkan masalah dengan membuat masalah baru. Misalnya, bohong itu kan sesuatu pemecahan masalah dengan membuat masalah baru. Betul. Ya kan? Jadi masalahnya tidak selesai. Kalau bohong tidak bisa dipecahkan dengan bohong baru. Harus dengan kejujuran, harus dengan pengakuan. Betul. Gitu. Kalau saya bohong, sudah makan belum Dokter Andi? Sudah, padahal belum. Bohong satu. Makan apa tadi? Makan Padang. Bohong dua, sudah. Udah makannya dengan apa tadi makanan Padang? Dengan ayam gulai, udah bohong 3. Murah nggak makanannya? Ya lumayan, udah bohong 4. Nah ini kecenderungan manusia. Jadi membuat masalah ini menjadi masalah pribadinya, masalah dirinya. Jadi semakin kompleks. Tapi kalau kita pelajari, memang semenjak kejatuhan manusia itu udah cenderung begitu lari. Dan memecahkan masalah dengan membuat masalah baru. Saya berandai-andai ya, Pastor Andi dan Peter. Tapi ya ini tidak boleh juga ya, karena udah terjadi. Seandainya Adam dan Hawa mengaku, mungkin beda loh jalan ceritanya. Jalan ceritanya beda loh. Ya, tapi ini nggak boleh dipakai sebagai suatu doktrin. Ini kan cuma berandai-andai. Kita cuma, tapi kan karena dia meletakkan kesalahan di orang lain, berbohong dan coba memperbaiki kesalahan dengan caranya sendiri, ya akibatnya jatuhlah keadilannya dari Tuhan. Susah payahmu akan kubuat, kan gitu kan segala macam. Nah ini kita lihat korelasinya sampai dengan hari ini, susah payah kita memang bukan karena Tuhan kejam, tapi konsekuensi dari perbuatan manusia. Ini luar biasa nih. Saya senang dengan kata-kata Dokter Andi tadi. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu artinya gali lubang tutup lubang. Ini nggak akan ada proses selesainya. Benar dok. Saya setuju dengan itu dok. Jadi menyelesaikan masalah dengan kebaikan, dengan perbaikan itu benar. Terus ya kan, terus bagaimana kalau kita menghadapi permasalahan semuanya, kita mesti memanage, kita punya emosi, memanage kita punya stres. Itu benar banget. Saya suka banget dok sama pembicaraan hari ini. Dan
Satu hal lagi, misalkan ada yang bilang, udah kalau gitu saya mau lari naik gunung, ya naik aja gunung. Toh waktu you naik gunung juga pandemik nggak akan berakhir kok. Betul. Gitu. Yuk di gunung pandemik kita berjalan. Yuk turun juga pandemik tetap ada gitu, nggak pernah hilang. Iya. Jadi jangan satu-satunya mau manage. Ini keren sekali dok. Dok, nanti di sesi ketiga kita masuk bagaimana kita memanage ya dok ya. Iya. Ya kita cari solusi bagaimana memanage supaya yang nonton YouTube The Radiation Production pada kali ini dia dapat solusinya dok. Kalau tadi kan kita kasih poin-poinnya tuh. Okay. Nah sekarang yang ketiga kita kasih solusinya gitu dokter ya, dokter Andi ya. Betul Pak. Oke, Pak Andi kita lanjut ke sesi ketiga sebentar lagi ya. Ya baik. Oke. Baik. Ya. Saya sudah di A, ada di J misalnya. Lalu orang bilang A, dokter Andi B, dokter Andi C. Saya mestinya dokter Andi itu Z. Saya berusaha merubah menjadi Z, sementara nggak bisa.